مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وينبغي له ذي الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تضرعنا إليك يا ربنا يا حق يا نور أن ترزقنا جميعا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة فإنه من أوتي حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين في أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. ذكر ما بعد الموت من البرزخ وأهوال القيامة. Sekarang kita akan baca pasal atau bab atau maudhu judul tentang zikru ma ba'dal maut minal barzakhi wa huwalil qiyamah. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita semua untuk kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada malam ini masih mendapatkan izin dan taufik dari Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian anak-anak sekalian mendapatkan taufik dari Allah untuk mengikuti pengajian yang merupakan salah satu program wajib, di samping wajib juga program unggulan dari sekolah tinggi kita AIDDI Mangkosok, yaitu pengajian maghrib subuh. Alhamdulillah tidak termasuk sedikit sebanyak. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Biasanya kalau alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat itu bersyukur atas nikmat, ada rasa syukur, kegembiraan. Kalau alhamdulillah ala kulli hal biasanya meskipun lagi berduka tapi tetap bersyukur. Zaid fakarang musannifu, pengarang berkata zikru ma ba'dal maut, ini maudhu'nya judulnya adalah mengingat ma ba'dal mauti, apa sesudah kematian, ma apa ba'dal mauti sesudah kematian, minal barzakh, diantaranya adalah alam barzakh. Ada nanti yang namanya alam barzakh, wa ahwali kiamat, dan kengerian, hal-hal yang menakutkan yang terkait dengan hari kiamat. Barzakh sendiri itu kita temukan bahwa makna daripada barzakh adalah
pemisah antara dua hal. Barzakhun dari segi bahasa itu adalah al-fasl, pemisah antara dua hal. Ada sungai, kemudian ada sungai, di antara sungai ada daratan yang memisahkan, itu yang namanya barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antaranya itu ada, di antaranya dua laut, ada daratan yang memisahkan. Di barzakh itu adalah alam pemisah. Tentu dalam hal ini pemisah antara dunia dan akhirat. Yaitu dunia, kemudian sebelum akhirat ada namanya alam barzakh, yang masanya, waktunya juga jauh lebih lama dibandingkan dengan alam dunia ini. Salah satu pendapat, suatu pandangan bahwa kalau kita berada di alam rahim sebentar, kemudian keluar ke alam dunia ini agak lama, tahunan, maka tentu nanti alam barzakh lagi jauh lebih lama kita rasakan daripada alam dunia ini. Pemisah antara dunia dan akhirat. Alam barzakh juga ada mengatakan penghabisan alam dunia, kemudian awal daripada alam akhirat. Saya kira sama pemisah itu. Pengertian yang kedua, alam barzakh itu kita dapati termasuk dalam bahasa itu alam intidar, alam penantian, alam intidar, alam penantian. Kenapa alam barzakh disebut dengan alam penantian? Karena di sanalah orang-orang roh-roh para manusia ini menunggu, menanti. Intidar itu adalah menunggu. Jadi disebut alam penantian. Para roh-roh di sana menunggu. Apa yang ditunggu? Yang pertama, ditunggu datangnya kiamat. Yang kedua, menunggu kiriman-kiriman dari dunia. Kiriman-kiriman apa? Tentu kiriman doa, kiriman istighfar. Dalam hadis dikatakan bahwa wa mal mayyitu fil qabri illa qalbarikil mugawwas. Tiadalah para orang mati di dalam kuburan itu melainkan seperti orang yang lagi tenggelam, tenggelam, menunggu apa? Yang tadiru da'watan tulhikuhu, menunggu doa-doa yang akan menyusulnya. Dari mana? Min abing, dari bapaknya kah? Wa umming, dari ibunya kah? Wa akhin, dari saudaranya? Wa sadiqin, dari teman-temannya. Kalau yang meninggal itu bapak, menunggu juga dari anaknya. Dan apabila dia sudah mendapatkan doa-doa dari dunia ini, maka dia sangat bergembira. Dia lebih mencintai itu kiriman-kiriman doa kita kepada orang yang meninggal itu. Dia lebih dicintai doa-doa kita itu daripada dunia seisinya. Wahadiyatul ahya'i alal amwat, kemudian hadiahnya orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati yang ada di alam barzakh di sana adalah al-istighfar lahum, meminta ampunkan mereka. Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Ya Allah, ampunilah dia perempuan, kemudian ampunilah mereka. Kalau kita jamak menggabungkan kepada mereka semuanya. Atau yang masyhur, Allahumma ghfirli wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu alam barzakh, ini mereka di sana menunggu. Di antaranya yang ditunggu itu adalah doa. Itu disepakati doa, kemudian istighfar. Ada pun bacaan yang lain, umpamanya bacaan salat, tentu ya terjadi perbedaan pendapat.
Ada yang mengatakan kalau anak yang membacakan Al-Quran maka sudah dipastikan pasti sampai. Kalau orang lain terjadi perbedaan pendapat, di antaranya tadi ayat mengatakan kalau orang lain untuk mengirimkan baca Al-Quran maka harus disebutkan namanya. Makanya kalian kalau dipanggil untuk khatam Al-Quran untuk si mayit, tanya siapa namanya. Jangan tanya berapa nanti si amplopnya. Bukan, tidak perlu itu. Yang ditanya itu adalah siapa namanya. Karena mau disebut ila ruh Haji Zainuddin misalnya, dimulailah Al-Fatihah dan seterusnya sampai An-Nas ditamatkan itu. Taib itu alam barzakh, alam penantian, kemudian alam pemisah antara dunia dan akhirat. Padahal saya tidak mau bersandar ini, terkadang tidak sengaja bersandar. Saya baca kitab, ada ulama sejak membaca tentang fadilah tawaddu merendah diri, tidak pernah lagi bersandar. Sudah 20 tahun tidak pernah bersandar. Kalau bersandar katanya menggambarkan orang tidak tawaddu. Hanya saya menambah sedikit. Dibaca itu, saya baca-baca di kitab itu orang-orang yang tawadhu itu, di antaranya sejak membaca tentang kemuliaan tawadhu tidak pernah lagi mapasilojo itu, mapasilojo mengulurkan kakinya itu ke Ka'bah meskipun di dalam kamar dia sendiri, pernah. Itu karena rasa tawadhunya, rasa sopannya, rasa beradabnya itu. Itu adab tawadhu dan adab merendahkan diri. Ada juga saya baca itu ada ulama sholat gatal sekali hidungnya tapi nggak tahan, tidak dipegang-pegang karena nggak dirinya kurang ajar kalau sampai ngepegang hidungnya di sementara sholat. Tapi kita teruskan bacaan. Lamma kama anda lil mauti shiddatan kama anda lil mauti shiddatan, ini mubtada muakhirnya inna, sebagaimana anna lil mauti, bahwasanya bagi orang mati, syiddatun adalah kedahsyatan, kehebatan itu fi ahwalihi, pada keadaan mati itu sudah dibicarakan sebelumnya, bagaimana kehebatan, kengerian ketika menghadapi kematian itu, wasakratihi, pada sakratil maut, menjelang dicabutnya nyawa, wa khataran, demikian pula ada khataran, terlintas dalam pikirannya, fi khawfil aqibati, tentang ketakutan terhadap ketakutan nanti akibat daripada kematian dan sesudah kematian. Nah, kadzalika, demikian pula al-khataru fi muqasati dulmatil qabri, demikian pula al-khataru, bahaya, fi muqasati, ketika nanti melewati, mukasati melewati dulmatil qabri, gelapnya kubur, wadidaniha, dan mengingat-ingat didaniha, cacing-cacingnya nanti di dalam kubur itu. Didan itu jamak daripada duda. Duda itu adalah apa itu duda? Bukan. Duda itu bahasa Arab ini, bukan bahasa Indonesia. Duda itu adalah ulat atau cacing. Kalau saya cerita itu waktu di Arab dulu ada anak kecil berteriak, pi duda. Akhirnya kapan saya duda nih, ada istri di Indonesia ini. Ternyata duda itu lihat cacing itu yang di tanah. Pi duda katanya, ada duda. Duda itu mufradnya, kemudian didan adalah jamaknya, jamak taksir.
Ya kembali, bagaimana nanti melewati gelapnya kuburan, kemudian dipikirkan bagaimana cacing-cacing tanah nanti di dalam kuburan itu. Alhamdulillah beberapa hari ini sering-sering mati lampu kalau malam hari. Alhamdulillah ada kembali mengingatkan kita bagaimana nanti gelapnya di dalam kuburan itu. Misalnya kalau mati lampu itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat-ingat lagi nanti bagaimana gelapnya di dalam kuburan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Gelap. Nah, dan kalau mati lampu di dunia ini alhamdulillah ada jadwalnya, jam 7 sampai jam 10. Berarti kalau jam 9 50 tinggal 1 menit menyala. Itu terkadang masih terlambat. Tapi kalau di kuburan bagi orang-orang yang syaqiyun, yang sengsara, maka itu tidak ada lagi batasannya. Meskipun ada batasannya 1 hari, tapi sudah 1 hari itu sudah berlaku. Penting apa ini? Karena 2 kali nih telepon. Seandainya 1 kali berarti ini tidak penting. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Bisa nanti pegang aja Kak dulu. Chat Kak aja biar. Ayo. Summal munkar wa nakir, kemudian summa limunkarin wa nakirin. Summa limunkarin, kemudian bagi si munkar dan nakir itu su'aluhuma, pertanyaan keduanya. Ya ini su'aluhuma, ada pertanyaan dari keduanya. Ini sudah masyhur ini, warabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, ma dinuka, siapa apa agamamu, ma imamuka, apa imammu. Meskipun ada kita baca juga riwayat bahwa sebenarnya itu pertanyaan standar, itu bukan cuma itu, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Ini sudah ditanya itu yang pokok dulu, pertanyaan-pertanyaan pokok, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini bukan cuma itu 2, yang 4 itu ditanyakan. Banyak nanti ditanya tentang nikmat Allah, kan banyak hadis. Tentang harta yang kamu dapatkan, dari mana kamu peroleh. Kemudian tentang yang lebih bahaya lagi, ilmu dari mana kamu, tentang ilmu dari mana kamu peroleh. Tentang hartamu dari mana kamu dapat, dan dari kemana kamu nafkahkan. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Summa, kemudian di azabil kabri, azabnya azab kubur, wa khatarihi, dan bahayanya, in kana maghduban alaika, si mayit itu maghduban alaih, adalah orang yang dimurkai, wa a'zamu min zalika kullihi, dan yang lebih besar daripada itu semuanya, al-akhtar ladzi baina yadayhi, adalah bahaya-bahaya yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Min nakhtis suri, diantaranya ketika ditiupnya trompet nanti, wal ba'si, kemudian hari kebangkitan, wa yaumin nusur, sama hari kebangkitan, wal ba'si wa yaumin nusur, kemudian hari kebangkitan, hari bangkitkannya semua makhluk. Wal arabi alal jabbar, kemudian ketika dihadapkan semua orang kepada Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Wassu'al,
Kemudian tentang pertanyaan, anil kalil, apakah yang tentang sedikit, wal kathir, kemudian atau yang banyak, yang besar maupun yang kecil. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan, kan semuanya dicatat. Amal kita semuanya dicatat dan tidak dicatat cuma-cuma. Yang besar dicatat, yang kecil dicatat, maka semuanya nanti dipertanggungjawabkan, harus dijawab karena ada pertanyaan. Ada semua pertanyaan. Apakah itu ucapan kecil, apakah itu perbuatan kecil maupun ucapan dan perkataan yang besar. Boleh jadi yang ditanya juga nanti, kenapa tidak pergi pengajian, kenapa tidak pergi memberikan pengajian. Itu mungkin dianggap-anggap kecil seperti itu. Padahal kamu sudah tekan kontrak, masuk di stadion Mangkosok dan sudah bersumpah, sudah menandangi pernyataan akan siap mengikuti semua tata tertib, termasuk perkuliahan, kemudian pengajiannya dan lain sebagainya. Wa nusibal mizan, kemudian ketika ditegakkan timbangan, al-mizan, untuk apa timbangan ditegakkan? Li ma'rifatil maqadir, untuk mengetahui maqadir, kadar. Ini jamak taksir dari kata miqdar, miqdarun, miqdari, maqadir, kadarnya itu. Ini miqdar bisa saja terkait dengan al-adad, bilangan, miqdarul adad umpamanya berapa jumlahnya, atau miqdarul wazni, berapa beratnya, miqdarul kilo, berapa kilo, atau miqdarul masahah, atau berapa jarak. Itu kalau miqdar. Tapi tentu nanti di sini yang akan dihitung, ditimbang adalah berapa beratnya, berat kebaikannya dan berapa berat keburukannya. Fa amma man zakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatin radiyah. Siapa yang berat timbang kebaikannya, maka dia nanti berada dalam kehidupan yang diridai. Tapi siapa yang khaffat mawazinuhu, timbangan kebaikannya ringan, maka fa ummuhu hawiyah, baginya neraka hawiyah. Waliyasbillah, minta berlindung kepada Allah. Itu semuanya perlu diketahui dan diingat-ingat. Summa jawazus sirat, kemudian proses melewati nanti as-sirat, titian. Jawaz ini banyak juga maknanya, jawaz. Karena kalau jawaz safari, paspor itu, ini jawaz ini melewati ke jasa, ya jasu jiwas, itu melewati as-sirat, titian. Boleh jadi di antara anak kalian, apalagi yang tamat SMA, SMP, SMA, tidak pernah masuk ke pondok dan pernah masuk ke madrasah aliyah, tidak pernah juga ikuti maulid dan tidak pernah ikuti Isra Mi'raj, tidak tahu apa itu sirat. Tapi meskipun tamat SMA, kalau rajin dia mengikuti maulid atau peringatan Isra Mi'raj, kemudian ceramah-ceramah kalau masjid Ramadan, insya Allah pasti sudah tahu juga. Pernah didengar namanya sirat, itu titian. Semua orang nanti akan melewatinya. Di atas neraka itu, siapa yang jatuh maka dia akan jatuh ke neraka. Bermacam-macam nanti, ada yang melewatinya kilat, start seperti kilat cepat. Ini ilmu-ilmu yang sejak diketahui sejak kecil ini, masih kecil itu didengar itu. Yang kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti orang naik kuda, ada yang seperti orang berlari, ada orang yang seperti berjalan, ada yang merangkak, ada yang baru start sudah jatuh, tergantung dari orangnya, tergantung dari amal-amal kebaikannya. Ada termasuk fadilah salawat itu, saya lupa, tapi ya pokoknya setiap membaca salawat sekian, maka nanti ada malaikat yang menjaga di situ untuk membawanya meniti di lewat sirat itu. Intinya sekarang kita tahu bahwa itu ada dan itu harus diyakini.
Karena semuanya berita-berita itu semuanya datang dari Nabi. Sedangkan salah satu keyakinan kita terhadap Nabi, syahadat itu, salah satu isi daripada persaksian bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul Allah adalah membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau. Nah, termasuk yang diberitakan itu ini, termasuk ada mizan timbangan, kemudian ada sirat. Sesudah itu summan tidari, kemudian ini summa mengikut kemana ini, wasu'alu anil karir wal kabir wa nasab bil mizani li ma'rifati maqadir summa jawari summal jawazis sirat summan tidari nida, kemudian menunggu panggilan, summan tidari nida, menunggu panggilan inda faslil qada'i, ketika mau diputuskan, sehingga seketika mau diputuskan semua makhluk-makhluk manusia ini atau dari bangsa jin, diputuskan nasibnya. Apa nasibnya itu? Imma bil is'adi, apakah nanti diputuskan oleh Allah dengan diberikan kebahagiaan, wa imma bil isqa'i, atau diputuskan oleh Allah dengan memberikan kepadanya isqa, kesengsaraan. Di situ kita menunggu panggilan, memanggilkan untuk disidang, diputuskan apa kita termasuk sa'idu yang bahagia, alhamdulillah, atau termasuk syaqiyu yang sengsara, waliyasubillah. Meskipun pasti masing-masing orang sudah ada dalam dirinya tahu bahwa kalau tadi saya lihat baca kitab-kitabku ini, banyaknya kejahatanku ini, kebaikanku sedikit sekali. Putar lagi videonya juga tadi, ketika diputar itu video saya, banyaknya kesalahan dosa-dosaku, belum minta ampun kepada Allah. Nah, tadi kalau kulihat timbangan, beratnya itu dosa-dosaku dibandingkan kebaikanku. Pasti dia berpikir ini nanti kalau diputuskan ini, pasti saya termasuk orang syaqi, paling tidak dia akan merasa sengsara, baru menunggu sudah sengsara, sudah menderita. Karena sudah bisa diperhitungkan nanti bagaimana nasibnya, dengan melihat kitab-kitabnya, dengan melihat mizan timbangannya, dengan melihat videonya itu. Fahadhihi ahwal, maka inilah keadaan-keadaan, wa ahwalu, dan kegentingan, genting ini, kengerian, la buddalaka mim ma'rifatiha, yang mesti bagi kamu, la buddalaka mim ma'rifatiha, yang mesti bagi kamu mengetahui dengan baik, di ma'rifatiha. Itu tadi yang saya katakan, boleh jadi di antara saudara-saudara kita ada yang tidak pernah lagi mendengar perkara-perkara seperti ini. Boleh jadi karena sejarah pendidikannya memang tidak pernah mengarah ke perkara-perkara seperti ini. Dari SD belajar matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, agamanya cuma 1 jam, sangat terbatas. Kemudian tamat, masuk SMP lagi seperti itu, masuk SMA lagi seperti itu, SMA, SMK ambil jurusan pertambangan, sampai dia bekerja di tambang, jadi dia mengeksploitasi alam ini, tapi dia tidak pernah pelajari siapa pencipta alam ini, tidak pernah mempelajari bahwa bumi yang kamu tambang itu, yang kamu ambil isinya,
suatu saat nanti juga kamu akan masuk ke dalamnya menjadi tulang belulang, kemudian kamu menjadi minyak, kemudian naik tulang-tulangmu itu menjadi minyak, kemudian akan dijadikan sebagai pertalite, tamas, kemudian dia ya tahukah kamu, pasti tahulah bahwa dari mana asalnya bensin itu, minyak itu kan dari tulang belulang, termasuk dari tulang belulangnya manusia. Makanya beberapa tahun di Aceh itu akan menjadi sumber tambang minyak. Setelah terjadinya tsunami dulu sampai ratusan ribu orang meninggal, berapa tulang-tulang di sana nanti akan menjadi minyak. Nah, makanya nanti bahan bakarnya neraka itu adalah waquduhan nasu wal hijarah, karena memang manusia ini dari tulang-tulangnya itu mengandung minyak. Makanya nanti jadi bahan bakar. Waliyahzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kalaupun terpaksa kita menjadi minyak pertalite, biarlah, tapi jangan sampai menjadi bahan bakarnya api neraka. Ya kan, tulang-tulang kita yang tidak berguna, tidak dipakai nih. Makanya justru baik kalau dinaikkan, dijadikan tambang, kemudian menjadi minyak, kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah tadi ini tentu suatu keprihatinan bagi kita juga, tugas kita untuk menyampaikan. Makanya nanti anakku para mahasiswa kalau tidak bisa berdiri di atas podium berceramah, ya ambillah jurusan menulis, tulis saja, tulis artikel, tulis jurnal dipublik, tulis saja. Kemarin saya malas menulis, pertimbangannya siapa sih yang mau baca. Tapi sekarang sudah berubah pikir ini sekarang. Pokoknya tulis saja, tulis. Persoalannya siapa yang mau baca, kirim dengan ikhlas. Boleh jadi satu saja nanti yang baca, kemudian tahu. Yang pertama memberitahukan kepada dia tentang hal ini, sesuatu pahala besar bagi kita, kesyukuran bagi kita. Ditulis saja, kemudian dipublikasikan. Pokoknya ikutlah meramaikan jurnal itu dengan tulisan kalian yang kita anggap sebagai ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, sekarang saya juga sudah mulai menulis, cuma 2 minggu ini tidak mau selesai, padahal cuma yang dibutuhkan 20 halaman. Baru yang selesai abstraknya, pendahuluannya. Sekarang metode penulisan, sekarang masuk nih pembahasan, tidak mau bergerak-gerak lagi. Mungkin karena belum terbiasa. Tidak tahu menulis itu butuh kebiasaan. Kalau memberi ceramah kan bisa sampai 1 jam, tapi kalau menulis kayaknya butuhkan juga kebiasaan ini. Makanya di samping saya baru mulai, beri motivasi juga kepada kalian itu sebagai aktivis akademisi. Menulis saja, belajar menulis. Yang saya tulis itu adalah maksimalkan ilmu, jangan melalaikan amal. Latar belakangnya karena kekhawatiran kita melihat saudara-saudara kita yang sibuk dengan ilmu tapi hampir habis itu dengan menulis, tidak pernah nih beramal. Dalam artian meskipun menuntut ilmu juga itu amal, tapi kan ada amal pokok, ada amal sudah muakkad misalnya. Dan memang diberikan motivasi, katanya kalau tulis katanya, belajar tulis. Kalau kamu sudah menulis, buka buku, ya baca. Pokoknya bangun langsung buka buku, kemudian apa yang kamu langsung tulis. Dalam hati saya, kapan kita membaca Al-Quran ini? Kapan kita sholat duha ini kalau begini terus ini? Nah ini tentu mau diimbangi. Nah bagaimana nanti merumuskan supaya bisa seimbang, sibuk juga dalam ilmu pengetahuan, pengabdian ilmu pengetahuan, membaca, menulis, menganalisa, meneliti. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan, yang fardu, kemudian perkara-perkara yang muakkad lah, sunnah muakkad itu. Itu maksud saya menulis itu. Baik, kita kembali.
Fahadhihi ahwalu, dan inilah keadaan-keadaan, kondisi-kondisi, wa ahwalu, dan ahwalun, dan hal-hal yang mengerikan, la budda laka, yang mesti bagi kamu, mimma arifatiha, mengetahuinya. Summal imanu biha, kemudian mengimaninya. Summal imani, min ikut kepada ma'rifatiha bagi summal imani biha, kemudian mengimaninya, ala sabil jazami wa tasdiq, dengan cara ketetapan wal tasdiq, dan membenarkan, wa tasdiq, dan membenarkan. Summa tatwilil fikri, tatwil berpikir terus, tatwil fikri itu adalah berpikir terus. Makanya bahasa Arabnya itu terus adalah alatul. Alatul artinya tatwil, terus berpikir fi dzalika, tentang hal itu. Untuk apa? Yang ba'adha min qalbika, agar muncul, yang ba'atha min qalbika, agar muncul dari hatimu, dawa'iyul isti'dadi laha, motivasi al isti'dadi laha, untuk bersiap-siap, laha, kepadanya, bersiap-siap untuknya, untuk kematian dan untuk sesudah kematian, mulai dari alam barzakh. Itu mesti kita memikirkan terus itu, bagaimana nanti kematian, bagaimana nanti sakaratul maut, bagaimana nanti sesudah kematian di alam kubur, alam barzakh, alam kebangkitan, menghadapi mizan timbangan, menghadapi mahkamah yang besar, menghadapi nanti panggilan. Di sini nanti ada dikatakan bagaimana nanti menghadapi panggilan Allah, menyeru seruan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ketika Allah memanggil, Allah berfirman, ya ana malik. Dia akan berkata, ana malik, saya ini adalah raja. Ana dayyan, saya ini adalah maha pemberi balasan. Itu nanti suara Allah akan didengarkan, sama yang jauh dengan yang dekat, sama terangnya. Kalau di dunia biasanya kan, kalau yang dekat-dekat itu agak terang, kalau yang jauh agak kurang terang. Bisa juga terbalik, yang dekat-dekat agak kurang terang, tapi yang jauh agak terang. Seperti kita ini, kalau di sana terang sekali, kendaraan di atas, tapi dalam masjid kurang terang biasanya. Lebih bagus pun sekarang mungkin. Tapi itu sama yang jauh itu yang dekat. Dari panggilan Allah, Anal Malik, saya raja, Anal Dayyan, saya ini maha pemberi balasan. Fala yang bagi li ahli min ahli jannah, maka tidak pantas bagi seorang penduduk neraka, penduduk surga, ayyadkhulal jannata, masuk ke surga, walahu inda ahadin min ahli nar, sedangkan dia punya utang uang kah, utang kehormatan kah, utang kedoliman kah, kepada salah seorang penduduk neraka, hatta nakussahu, sampai aku mengkisahnya dulu, ya ada nanti yang mau masuk surga. Tapi yang mau masuk surga ini pernah tempelan satu orang di duka ini. Kebetulan ya pernah tempelan itu, kasihan juga karena ternyata nasibnya ke neraka lagi. Tapi sebelum masuk ke neraka dipanggil dulu untuk dikisah. Berbahaya ini. Siapa nanti yang mau masuk neraka ini, dia permintaannya kepada Allah, saya tidak mau balas denda ya Allah, cuma saya meminta kebaikannya dan kejelekanku diambillah. Berbahaya ini, bisa berbalik, yang tadi mau masuk ke surga balik ke neraka. Dan sebenarnya juga itu, wala yang bagi li ahli min ahli nar, tidak pantas bagi seorang penduduk neraka, ayyadkhulal nar, masuk ke neraka, sementara dia masih punya utang kepada salah seorang penduduk surga. Hatta nakussau, sampai aku mengkisahnya, kata Allah. Ada yang sudah penduduk neraka, sudah mau masuk ke neraka, tapi dipanggil dulu, jangan ke neraka dulu, masih ada utang. Itu yang mau masuk surga, pernah kamu tempelin di dunia, nah belum dimaafkan. Dipanggil aku, apa maumu?
Tidak mungkin yang mau masuk neraka itu kasih kebaikannya. Paling-paling kalau dia maafkan, maka justru ya paling-paling kalau dimaafkan, maka dia akan ditambah kebaikannya di surga ini. Kemudian ini nanti ahli neraka akan dirungkurai kebaikannya. Itulah namanya dayyan, maha pemberi balasan. Hatta latama, sampai tempelengan satu kali pun. Saya dulu sering tempelengan anak, tapi sekarang setelah baca ayat itu, astagfirullah, tidak pernah lagi. Meskipun tempelengnya dianggap sebagai sesuatu pendidikan, tapi ya kalau tempelen di atas di bagian atas itu sebenarnya agak keliru. Sekarang sudah diakui itu. Karena jelas hadisnya, tapi tempeleng wajah. Kalau mau menghukum dengan cambuk ya pakai cambuk, kemudian bagian di bawah lah, bagian di bawah. Ya sering-sering saya nasihati pembina muda itu, meskipun kami ini pernah menempeleng itu di jari itu. 10 yang pernah kamu tempeleng, yang 9-nya memaafkan kamu, tapi 1 tidak, kamu nanti akan berurusan nanti di hari kemudian. Meskipun rata-rata yang pernah saya hukum itu kalau ketemu ya bagus-bagus semua, mudah-mudahan bagus sampai di hatinya, memaafkan itu, tidak ada dendam gitu. Dan paling tidak yang biasa saya lakukan adalah membaca la ilaha illallah sampai 100 kali, kemudian kuhadiahkan kepada mereka itu yang pernah kuhukum itu, yang di luar batas mungkin, supaya mudah-mudahan nanti dia terima la ilaha illallah 100 kali itu sehingga memaafkan kan itu kalimat tauhid. Nah semuanya itu harus diketahui dan diingat-ingat. Apa tujuannya? Agar muncul di hati kita ini motivasi untuk mempersiapkan diri. Saya tutup dengan hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu, orang pintar adalah yang bisa menundukkan hawa nafsunya, kemudian selalu beramal, persiapkan untuk sesudah matinya. Itu al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, selalu beramal untuk sesudah kematiannya. Wal ajaz, sementara orang bodoh, orang yang lemah adalah barang siapa yang selalu menuruti hawa nafsunya, wa tamanni 'alallahil amaniyah, kemudian selalu berangan-angan terhadap Allah, berangan-angan tentang rahmat Allah. Jadi maksud berangan-angan terhadap Allah, sangat mengharapkan rahmat Allah tapi tidak pernah berbuat. Fa innas safinata la tajri 'alal yabis, padahal sesungguhnya as-safinah, lopi-lopi itu safinah, perahu-perahu tidak akan berjalan di atas potanang, di atas daratan. Artinya kalau hanya berangan-angan mendapatkan rahmat Allah lalu tidak berbuat, itu namanya angan-angan kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Tidak ada lagi pertanyaan tak? Karena sudah jam 7.15. Tapi sebenarnya sampai jam berapa ya pengajian kan? Sampai jam 8. Sampai masuk isya. Iya, sampai masuk isya. Jam isya masuk jam 7 lewat 10 menit. Sekarang sudah 15 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alana min ibadikas shalihin al-ulama'il 'amilin al-muwahhidin al-mukhlisin al-mu'minin at-taqiyyin. Allahumma a'udhina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.